Kisah Sultan Mahmud Badarudin II, pahlawan Palembang yang terlupakan. Sultan Mahmud Badarudin II adalah salah satu tokoh pahlawan yang pernah memimpin Palembang dengan gagah berani melawan kolonialisme Belanda. Meski namanya mungkin kurang dikenal dibandingkan para pahlawan nasional lainnya, keberanian dan perjuangannya untuk mempertahankan kedaulatan Kesultanan Palembang Darussalam tetap menjadi bagian penting dari sejarah perjuangan Nusantara. Lahir pada tahun 1767, Sultan Mahmud Badarudin II adalah putra dari Sultan Muhammad Bahaudin dan cucu dari Sultan Mahmud Badarudin I. Di usia muda, ia telah menyaksikan upaya kolonial Belanda untuk memperluas pengaruh di Sumatera dan wilayah Palembang. Kekayaan Palembang, terutama hasil tambang timah dan perdagangan, membuat kerajaan ini menjadi sasaran yang sangat diinginkan oleh Belanda. Pada tahun 1803, Sultan Mahmud Badarudin II naik tahta sebagai Sultan Palembang Darussalam. Di bawah kepemimpinannya, kerajaan ini menjadi kuat, baik dari segi ekonomi maupun militer. Ia tidak hanya memperkuat angkatan perang Palembang dengan armada laut dan benteng-benteng pertahanan, tetapi juga mempererat hubungan diplomatik dengan kekuatan lain, seperti Kesultanan Aceh dan kerajaan-kerajaan di Semenanjung Malaya, untuk menjaga keseimbangan kekuasaan di kawasan itu. Perlawanan Sultan Mahmud Badarudin II terhadap Belanda mulai memuncak pada awal abad ke-19, ketika Belanda semakin agresif dalam upaya untuk menguasai perdagangan di Palembang. Pada tahun 1811, Inggris berhasil merebut wilayah Nusantara dari Belanda, namun kekuasaan ini hanya berlangsung sementara. Ketika Belanda kembali berkuasa setelah Perjanjian London 1814, mereka berusaha untuk menguasai Palembang sepenuhnya yang ditentang keras oleh sang sultan. Pada tahun 1819, meletuslah Perang Palembang pertama ketika Belanda mencoba menyerang dan menduduki kota tersebut. Sultan Mahmud Badarudin II dengan pasukannya yang gagah berani berhasil memukul mundur serangan ini, berkat strategi militer yang cerdik dan penggunaan benteng pertahanan yang kuat, seperti benteng Kuto Besak di tepi Sungai Musi. Namun, Belanda tidak berhenti di situ. Pada tahun 1821, Belanda kembali melancarkan serangan besar-besaran dengan persenjataan yang lebih lengkap dan pasukan yang jauh lebih banyak. Pertempuran sengit terjadi di benteng Kuto Besak dan sekitarnya. Meski pasukan Sultan Mahmud Badarudin II berjuang mati-matian untuk mempertahankan kota, akhirnya mereka kewalahan menghadapi kekuatan militer Belanda yang lebih besar dan dilengkapi dengan meriam berat. Sultan terpaksa mundur ke hulu Sungai Musi dan berusaha melanjutkan perlawanan dari pedalaman. Namun, upaya itu tidak berlangsung lama. Sultan Mahmud Badarudin II akhirnya tertangkap oleh Belanda dan diasingkan ke Ternate pada tahun 1822. Walau perjuangannya berakhir dengan kekalahan, semangat dan keberanian Sultan Mahmud Badarudin II tetap dikenang sebagai simbol perlawanan rakyat Palembang terhadap penjajahan. Ia tidak hanya mempertahankan kedaulatan kerajaannya, tetapi juga menanamkan semangat pantang menyerah kepada rakyatnya. Setelah kematiannya di pengasingan pada tahun 1852, namanya sempat dilupakan dalam sejarah resmi, tetapi jejak kepahlawanannya terus hidup dalam cerita rakyat dan budaya Palembang. Hingga kini, warisan Sultan Mahmud Badarudin II masih dapat ditemukan di Palembang, termasuk Benteng Kuto Besak dan Masjid Agung Palembang. Pada tahun 1984, sebagai pengakuan atas jasanya, pemerintah Indonesia menetapkan Sultan Mahmud Badarudin II sebagai pahlawan nasional, mengangkat kembali kisah sang pahlawan yang pernah terlupakan.